Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel DLGO. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang masalah tidur malam ya. Tidur malam adalah aktivitas ya pamungkas setelah kita seharian beraktivitas dari pagi ya. Bahkan kalau kita seorang muslim itu dari subuh ya sampai siang dan sampai menjelang malam dan diakhiri dengan tidur malam ya. Nah, itu adalah aktivitas pamungkas, aktivitas terakhir ya, yang itu menjadi keinginan seseorang kadang ya, kalau mereka ingin benar-benar setelah selesai melakukan aktivitas bisa melakukan istirahat dengan pulas ya. Tetapi ada saja orang-orang itu meskipun sudah beraktivitas capek lelah itu kadang ada ya sebagian orang itu yang sulit tidur gitu ya, sulit tidur meskipun sudah capek. Ada juga mereka itu yang berjuang ya berbagai cara untuk segera bisa tidur pulas karena besok ya mereka harus menjalankan rutinitas harian dari pagi dari subuh kembali menjelang malam lagi gitu ya. Padahal kalau kita ketahui seseorang ketika sudah waktunya istirahat atau tidur itu tidak terpenuhi itu pasti akan menyebabkan apa namanya sakit dan kesehatan fisik dan mental itu kita terganggu ya. Banyak sekali permasalahan ketika seseorang itu tidak bisa tidur malam jadi pulas ya, dan resiko-resiko yang ada di depan mata itu banyak, antara lain misalnya penyakit apa namanya berat badan, obesitas. Apakah bisa kurang? Iya bisa. Seseorang itu kalau tidak bisa tidur pulas bisa menyebabkan obesitas gitu ya. Eh, Kemudian juga penyakit kardiovaskuler ya, kekebalan tubuh menurun ya, otomatis kita juga ketika besok lagi bekerja otomatis terganggu ya, kita apa namanya tidak semangat dan lain sebagainya. Ini kita sampaikan ada beberapa penyebab ya seseorang itu tidak bisa susah tidur di malam hari. Yang pertama adalah konsumsi kopi atau kopi ya, nomor pertama itu kopi ya. Kalau kita melihat minum kopi adalah kebiasaan orang ya setelah makan malam ya, dan kalau sebagian orang itu bisa sampai minum kopi beberapa gelas ya. Nah ini bahaya karena ancaman yang ada dalam kopi antara lain adalah kafein ya. Kafein itu yang dapat menjadikan stimulus ataupun yang merangsang kita akan menimbulkan kegelisahan gitu ya, kegelisahan, kram perut, sering buang air kecil ya, dan detak jantung meningkat ya. Dan hal itu dapat mempengaruhi tidur ya. Makanya jangan sering minum kopi setelah menjelang tidur malam. Ya, itu akan menyebabkan kegelisahan ya, sering kencing dan akan sangat sulit tidur ya. Makanya meskipun ya kita sudah terbiasa harus mengurangi ya. Yang kedua adalah minum soft drink ya. Soft drink itu minuman ringan itu yang sebagian orang itu meminum menjelang mereka tidur, mereka berpikiran bisa tidur lebih cepat. Tetapi itu sebenarnya eh, juga bisa menjadikan penyebab kita itu sulit tidur ya. Atau terutama ketika kita jelang akan melakukan tidur ya. Misalnya ada seorang peneliti mengatakan dia itu saya sudah bicara panjang lebar tentang efek negatif ketika soft drink itu dikonsumsi ya. Makanya itu juga menjadi penyebab ya, jangan sampai ketika kita jelang tidur itu mengkonsumsi atau minum soft drink ya. Saya tidak sebut merek ya, macam-macam yang bisa kita dapati di minimarket tadi ya. Yang ketiga adalah penyebab kita susah tidur adalah screen time ya. Menggunakan ponsel atau tablet, seseorang itu akan tidur itu membuat terjaga semakin lama, artinya akan susah sekali kita tidur ya. Makanya penggunaan HP ya ataupun tablet ataupun HP yang sering kita pegang dan menjadi apa namanya aktivitas kita jelang malam itu haruslah dikurangi gitu ya. Jelang beberapa waktu setengah jam atau 1 jam jelang tidur ya bisa kita kurangi, kita bisa isi dengan interaktif dengan orang-orang di rumah. Nah, itu lebih baik daripada kita melulu bermain HP ataupun yang
bisa membuat mata kita itu tetap terjaga ya. Jangan sampai ya kita itu beraktivitas dengan HP menjelang tidur ya, karena itu mempengaruhi ya sulit kita untuk tidur. Yang keempat adalah suhu tubuh ya. Nah, setelah yang tadi disampaikan, ternyata suhu tubuh ya sebelum dan selama tidur memainkan peran penting di malam hari ya. Uh, Ketika suhu itu terlalu hangat ya, itu membuat sulit untuk menyelesaikan tidur atau mau tidur sendiri. Kalau kita sering ingat apa namanya istilah rapid eye movement, REM itu juga terpengaruhi ya. Tidur dengan gerakan mata cepat di mana tidur memasuki fase bermimpi. Jadi suhu tubuh kita yang sedang itu memang dianjurkan ya. Tubuh kita yang mengoperasikan proses yang disebut termoregulasi pada siklus circa 24 jam itu memungkinkan menyesuaikan suhu inti tubuh kita. Artinya ya kita nggak usah melakukan aktivitas yang menaikkan suhu tubuh dan juga tidak melulu diam ya, tetapi aktivitas yang sedang, misalnya bercengkrama dengan anggota keluarga dan lain-lain sebagainya untuk menjelang tidur supaya tidak menyebabkan susah tidur di malam hari. Yang kelima, aktivitas fisik ya. Ya, kalau kita berolahraga ya, itu kita harus menyesuaikan kondisi. Kalau kita memang orangnya yang susah tidur, jangan melakukan aktivitas fisik pada saat jelang tidur ya. Itu akan menambah ritme tubuh kita itu akan terus bergerak cepat ya. Beberapa orang itu sulit tidur ketika mereka berolahraga 1 jam sebelum tidur. Coba bayangkan ya. Karena ada apa? Karena ada aktivitas fisik ya. Kalau memang seseorang itu bisa cepat tidur ya nggak apa-apa ya. Karena kan setelah berolahraga pasti ada sedikit capek, letih lah, itu bisa langsung tidur. Tetapi bagi mereka yang tidak, itu harusnya dihindari. Yang keenam itu makanan tinggi lemak dan tinggi kalori ya, harus mengurangi ya. Karena dengan tinggi lemak dan tinggi kalori itu juga mempengaruhi kita untuk susah untuk tidur. Dan yang terakhir, yang inti dari semua inti adalah pikiran ya. Kita sebagian besar pastilah setuju ketika kita kurang tidur, itu salah satunya adalah pikiran. Pikiran ketika kita sekolah misalnya, ketika kita masih remaja atau sekolah ya, atau kita pikiran pada saat kerjaan kita itu harus benar-benar dihindari gitu ya. Isi kita dengan apa namanya aktivitas-aktivitas ringan ya, seperti bercengkrama dengan anggota keluarga, dan itu otomatis akan memberikan perasaan rileks dan menjauhkan kita dari kesusahan kita ketika kita ingin tidur ya. Makanya kita dalam hal ini ketika beraktivitas sehari-hari dan kesulitan tidur itu dampaknya sangat luar biasa besar gitu ya. Dampaknya sangat luar biasa juga, antara lain penyakit-penyakit yang timbul adalah diabetes. Makanya salah satu hal yang bisa menjaga kesehatan dan stamina dan juga imunitas tubuh kita agar tidak cepat sakit, apalagi kita yang susah tidur, adalah terus mengkonsumsi produk kesehatan ya. Produk kesehatan yang saya rekomendasikan adalah propolis ya. Yang saya rekomendasikan yang lebih baik adalah Turkish Propolis Rukia. Ya, ini produknya ya. Jadi Turkish Propolis Rukia ini adalah propolis yang sangat saya anjurkan, mempunyai banyak manfaat ya, dan bisa menyembuhkan segala bentuk penyakit medis ya, termasuk juga non medis ya. Perbedaan propolis ini dengan propolis yang lain adalah ada teknologi nano yang akan mempermudah meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, yang mempercepat penyembuhan segala bentuk penyakit ya, medis dan lain sebagainya. Dan ini ada ruqyah juga ya. Ruqyah ini adalah terapi yang sangat dianjurkan ya. Ruqyah adalah terapi yang sangat dianjurkan yang dapat memberikan penyembuhan untuk penyakit medis dan non medis ya. Di antaranya adalah non medis seperti kelainan kerasukan jin, itu bisa diobati dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Ya, untuk manfaat medisnya apa? Banyak, antara lain stroke, diabetes ya, asam urat, kolesterol ya, dan juga tadi diabetes yang salah satunya menimbulkan faktor overweight atau kegemukan, itu bisa kita jaga kesehatan kita rutin dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah.
Ada juga varian yang selanjutnya, yaitu varian yang lain, yaitu Turkish Propolis. Yang ungu ini adalah Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Ini khusus untuk nutrisi otak ya. Kemudian juga untuk meningkatkan konsentrasi ya. Ini cocok sekali ketika kita bekerja di kantor, atau juga anak-anak dan juga remaja yang mereka lagi konsentrasi belajar, konsentrasi sekolah ya. Ini dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, kemudian juga memudahkan mereka menghafal pelajaran ya. Buat dewasa ini juga bisa ya, karena juga bisa menutrisi otak dan orang dewasa, anak-anak dan remaja ya. Dan cara konsumsinya mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis ini sesuai dengan berat badan tubuh ya. Misalnya berat badan tubuh 50 kilo, 5 tetes, dan dikonsumsi 2 kali untuk terapi sedang ya, pagi siang, atau kalau yang untuk terapi berat ya, mereka yang diabetes, stroke dan lain sebagainya, itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk konsumsi rutin untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita dan juga keluarga ya. Turkish Propolis ya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahman Rahmani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.